Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Afiani Malik. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham menjalani pemeriksaan di gedung KPK hari ini. KPK memeriksa Idrus sebagai tersangka kasus korupsi PLTU Riau I. Idrus diperkirakan akan mengklarifikasi mengenai dugaan dirinya menerima janji jatah 1,5 juta dolar Amerika untuk memuluskan perusahaan Yohanes Budi Sutrisno Koco sebagai pemegang proyek. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan jatah yang diterima Idrus bernilai sama besarnya dengan jatah yang diterima Eni Maulani Saragih yang juga sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka di kasus yang sama. Sementara itu KPK selain memeriksa mantan Menteri Sosial Idrus Marham juga ikut memeriksa tersangka lainnya Eni Saragih. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai status pemeriksaan Idrus, kita bergabung dengan Syaza Wistasro dari Gedung KPK Jakarta. Ya, Syaza, sejauh ini bagaimana update mengenai pemeriksaan terhadap Eni Saragih? Ya, Eni Saragih sudah selesai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan sendiri sudah selesai kira-kira 1 jam yang lalu. Tadi Eni keluar dari gedung KPK pada pukul 16 waktu Indonesia Barat setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 5 jam sejak pagi tadi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Tadi pada saat keluar dari gedung KPK, Eni sempat memberikan keterangan mengenai pemeriksaannya hari ini. Eni menyatakan kepada kami awak media bahwa hari ini ia diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pertemuan-pertemuan yang ia lakukan dengan Dirut PLN Sofyan Basir dan juga tersangka lainnya yang juga merupakan pemilik saham dari PT Black Gold yakni Yohanes Budi Sutrisno Koco. Dan Eni menegaskan dan membenarkan bahwa memang benar pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Eni, Sofyan Basir dan juga Yohanes Koco ini ada terkait dengan pembahasan mengenai pembangunan PLTU Riau I dan bagaimana PT Black Gold ini kemudian akan tergabung atau mendapat bagian dari proyek pembangunan PLTU Riau I. Berikut pernyataan langsung dari Eni Saragih. Hari ini saya diperiksa sebagai tersangka. Materi pemeriksaan itu pendalaman dari pertemuan-pertemuan antara saya dengan Pak Sofyan Basir dengan Pak Yohanes Koco. Ini pertemuan itu memang ada? Ya, pertemuan itu ada. Pertemuannya Sekalian mau ngajuin beberapa kali. Jadi saya sedang dipertimbangkan sama. Selain berkomentar mengenai materi pemeriksaan hari ini, tadi juga Eni menyatakan bahwa sudah mengajukan permohonan untuk menjadi justice kolaborator dan menurut Eni akan kooperatif untuk membuka semua informasi kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait siapa saja dan bagaimana kasus pembangunan, kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau I ini. Afi. Syaza, bagaimana dengan Idrus Marham sendiri? Apa yang menjadi fokus penyelidikan KPK? Ya, Idrus hingga saat ini memang masih diperiksa, namun pagi tadi kami mendapatkan informasi dari juru bicara KPK Febri Diansyah bahwa pemeriksaan Idrus pertama kali ini perdana Idrus diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau I ini untuk mengkonfirmasi kembali mengenai pertemuan-pertemuan yang dilakukan karena Idrus memang diduga kuat oleh KPK mengetahui pertemuan antara Eni, Yohanes Budi Koco, Sofyan Basir terkait dengan proyek pembangunan PLTU Riau I ini, selain juga mengetahui pertemuan bahkan terlibat di dalamnya. Selain itu juga KPK mengkonfirmasi mengenai skema dan juga mekanisme proyek pembangunan PLTU Riau I, apa saja yang terjadi dalam pembahasan-pembahasan yang kemudian ini mencari cara untuk masukkan PT Black Gold dalam proyek pembangunan PLTU Riau I. Selain itu juga KPK mengkonfirmasi mengenai aliran dana yang masuk ke Idrus Marham baik Idrus Marham maksud kami ataupun tersangka-tersangka lain seperti Eni Saragih dan juga apakah betul ada uang ini mengalir hanya sampai ke mereka atau pun ke anggota-anggota lain ataupun pihak-pihak terkait lainnya. Namun
kami juga masih menunggu bagaimana proses penyidikan pada hari ini berlangsung karena ada kemungkinan perkembangan ataupun pengembangan materi-materi penyidikan lainnya yang akan terjadi pada pemeriksaan kali ini. Dan pertanyaan yang kedua yaitu maksud kami apakah hari ini Idrus akan langsung ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau tidak. Dan itu juga kami masih akan menunggu hingga nanti Idrus selesai diperiksa oleh penyidik KPK. Hafi. Baik, Syaza Wisaso, terima kasih atas informasinya. Kami nantikan perkembangan terbaru dari KPK.